Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Sobat Kicomania, Kacermania di seluruh Nusantara, kita berjumpa lagi. Terima kasih untuk kalian yang sudah setia selalu menyimak pembahasan video-video dari saya, tentunya tentang seputar rawatan dan masalah yang terjadi pada seekor kacer. Saya doakan semoga kalian selalu sehat, sukses dan bahagia, tidak kurang suatu apapun. Amin. Pada kesempatan kali ini saya akan tunjukkan ke teman-teman kacer salto saat digantangkan. Nanti juga saya akan coba bedah kira-kira penyebab utamanya apa. Apakah hanya karena over emosi saja atau ada penyebab lain yang menyebabkan kacer ini nanti salto saat digantangkan. Nah, untuk kalian yang butuh informasinya, yuk simak saja pembahasan kali ini sampai habis. Oke Sobat Kicomania, di hadapan kita nampak ada kacer yang lagi digantangkan, main ngotot, full materi. Tetapi menurut saya mainnya nggak tenang dan gelisah, naik turun tangkringan begitu cepat, seperti ada yang dikejarnya. Dan menurut saya kondisinya kacer belum menikmati pertarungannya. Karena kita tahu kacer saat digantang kualitas baik adalah saat kacer main full ngotot tapi terkontrol, dimana buangan lagu juga enak, durasi full, dan juga kacer terasa menikmati buangan materi yang dikeluarkannya. Beda dengan kacer yang ada di video ini, masih jauh dari yang diharapkan. Jadi kacer kondisi seperti inilah yang disebut over emosi. Bisa kita lihat kacer mainnya lasak sekali, turun ke dasar sangkar, nabrak-nabrak full menyerang. Dan selain itu juga kepantau kacer ini mau salto. Dan selain itu juga saya sudah tanyakan ke pemiliknya, ternyata kacer ini habis mabung. Dan kacer ini belum mendapatkan rawatan mandi yang konsisten. Dan biasanya untuk extra fooding harian diberikan kroto. Ini selama mabung sampai sekarang belum pernah diberikan kroto. Dimana kondisinya kacer mabungnya kemarin saat musim panas seperti sekarang ini. Mungkin untuk pengkondisian dan penempatan mabungnya juga kurang maksimal. Nah, jadi sangat jelas kacer ini main lasak dan salto penyebab utamanya adalah over emosi. Karena peningkatan suhu tubuh, di mana butuh perubahan rawatan yang tepat sesuai kondisi kacernya dan cuaca saat ini. Sebenarnya hampir semua perilaku menyimpang yang ditunjukkan oleh seekor kacer adalah ekspresi dan cara menunjukkan si kacer pada saat si kacer dalam keadaan tidak nyaman hariannya, dikarenakan salah atau tidak pas di rawatan hariannya yang tidak sesuai dengan kebutuhannya. Karena pada saat si kacer merasa tidak nyaman, cara menunjukkannya itu pun berbeda-beda. Salah satunya kacer yang suka salto seperti kacer yang ada di video ini. Saya akan menunjukkan sedikit gambaran. Misalkan kacer A dengan masalah utama adalah over emosi, dimana saat itu cara menunjukkannya dengan main lasak dan ngepel, mainnya nerekam full menyerang. Lalu ada lagi kacer B, masalah utamanya adalah over emosi juga, dimana saat itu penunjukannya dengan bagong dan kanibal. Dan ada lagi kacer C dengan masalah utama sama, yaitu over emosi juga, dan saat itu penunjukannya dengan salto. Berarti jelas masalah utama kacer A, B, dan C ini adalah over emosi, tetapi beda cara menunjukkannya. Lalu apakah kacer salto semuanya penyebabnya karena over emosi? Jelas tentu tidak. Seperti yang saya jelaskan tadi, semua permasalahan di kacer disebabkan karena terjadi salah rawatan yang membuat tubuhnya tidak nyaman hariannya. Artinya penyebabnya bisa over emosi, bisa juga over birahi, dan bisa juga kacer sedang minus suhu tubuhnya. Jadi pada saat teman-teman
menemui kacer salto, kanibal, dan lain-lain, cari tahu dulu masalah utamanya itu. Apakah penyebab atau masalah utamanya karena over emosi, atau karena over birahi, atau juga karena sedang minus suhu tubuhnya. Jika sudah tahu penyebab utamanya, pasti nanti lebih mudah menentukan rawatan selanjutnya untuk menyelesaikan masalah utamanya itu. Lalu pertanyaannya, bagaimana cara menentukan penyebab atau masalah utama pada seekor kacer? Jadi banyak caranya menurut saya. Bisa dari penunjukan yang diperlihatkan kacer saat digantangkan seperti ini. Bisa juga dari penunjukan yang lain, misalkan dari nafsu makan, minum, dan pakem kotoran, dan gelagat penunjukan yang lain saat menurut kita penunjukannya nggak wajar hariannya. Tetapi ini butuh pemahaman dan pengalaman agar kita tidak salah vonis. Tetapi menurut saya cara yang paling mudah adalah dengan menganalisa rawatan sebelumnya, atau dengan cara mengevaluasi riwayat rawatan sebelumnya yang sudah teman-teman lakukan. Misalkan ada seekor kacer yang rawatan hariannya mandi seminggu 1 kali, dijemur kuat tiap hari. Tadinya tidak salto kacernya, tetapi kenapa jadi salto? Apalagi waktu dijemur malah tambah parah saltonya. Berarti jelas kan, dari rawatan sebelumnya kita evaluasi ternyata kacer yang dijemur kuat tiap hari dan mandinya jarang, hanya seminggu sekali, kok jadi salto? Berarti saltonya ini karena over jemur, gak cocok rawatannya dengan jemur kuat tiap hari. Lalu cocoknya bagaimana? Jelas harusnya dirubah rawatannya. Misalkan dimandikan sering, misal 2 hari sekali atau mandi tiap hari. Dan untuk penjemuran minim saja, seminggu cukup 2 kali 30 menit saja, misalkan seperti itu. Lalu contoh lagi, misalkan ada kacer yang rawatan sebelumnya mandi tiap hari, untuk pemberian jangkrik banyak, lebih dari 5 ekor. Misalkan untuk pemberian jangkriknya 10 pagi 10 sore. Dan untuk hariannya diberikan kroto hampir tiap hari. Dan kacer juga bisa dibilang jarang dijemur, karena sang pemiliknya punya kesibukan kerja, pulangnya sampai larut malam. Tadinya kacernya ini berprestasi, tapi sekarang kok mau nyalto. Nah, dari rawatan sebelumnya kita bisa evaluasi. Berarti ada yang kurang pas dari riwayat rawatan hariannya, dimana untuk pemandiannya yang sering, jarang dijemur, dan untuk pemberian extra fooding yang berlebihan. Berarti nggak cocok dengan kebutuhan kacernya, makanya si kacernya mau nyalto. Seharusnya untuk rawatannya bisa dirubah. Misalkan untuk pemandian cukup seminggu 1-2 kali, dan untuk pemberian jemur diberikan sekuat kacernya, misalkan seminggu 2-3 kali. Dan untuk pemberian extra fooding jangan berlebihan, dan saran saya gunakan extra fooding yang aman, yaitu jangkrik, dan pemberian maksimal hanya 3 pagi 3 sore saja. Jadi seperti itu teman-teman. Jadi untuk menentukan permasalahan utama atau penyebab utama yang terjadi pada seekor kacer, yaitu dengan cara menganalisa atau mengevaluasi riwayat rawatan sebelumnya yang sudah teman-teman lakukan, agar kita lebih mudah untuk menentukan rawatan selanjutnya. Nah, kembali lagi ke pembahasan awal mengenai kacer salto over emosi yang terjadi pada kacer ini. Menurut saya solusinya adalah untuk hariannya, kacer bisa dimandikan rutin tiap hari. Bisa diberikan pemandian tiap sore atau tiap malam tanpa jemur dulu. Untuk jangkrik berikan 2 pagi 2 sore saja. Dan untuk extra fooding yang lain bisa diberikan kroto, diberikan 2 hari sekali 1 sendok makan. Dan untuk harian, siangnya bisa diablak saja, dikondisikan di ruangan yang sejuk sendirian tanpa masteran, agar kacer tidak selalu terpancing
selalu bunyi, di mana takutnya kacer selalu terpancing emosinya. Intinya kacer harus banyak diam hariannya, tentunya dengan menciptakan suasana nyaman untuk pengkondisian hariannya. Dan untuk malam harinya, si kacer bisa dikerodong untuk kenyamanan istirahatnya. Setelah itu kacer bisa dites digantang kembali untuk evaluasi hasilnya, yang pastinya untuk menentukan rawatan selanjutnya. Jadi kesimpulan saya, kacer salto banyak penyebabnya. Intinya kacer mengalami kondisi nggak nyaman dengan pola rawatan harian yang telah diberikan. Karena pada saat si kacer merasa tidak nyaman, cara menunjukkannya akan berbeda-beda. Salah satunya kacer yang suka salto seperti kacer yang ada di video ini. Dan untuk mengetahui penyebab atau masalah utama pada seekor kacer, banyak caranya juga. Tetapi yang paling mudah adalah menganalisa atau mengkaji dari riwayat rawatan harian yang sudah dilakukan. Dan setelah tahu masalah utamanya, kita akan lebih mudah menentukan rawatan selanjutnya. Oke Sobat Kicau Mania, jadi itu tadi pembahasan dari saya mengenai kacer salto, di mana kondisinya sedang mengalami over emosi, sedang mengalami over suhu tubuh. Semoga pembahasan kali ini bermanfaat. Untuk teman-teman yang mau bertanya, silahkan langsung saja ketik di kolom komentar. Nanti saya akan berusaha untuk menjawabnya. Tetapi jangan lupa tolong sertakan riwayat rawatan sebelumnya, agar saya lebih mudah untuk menganalisa dan mengevaluasi permasalahan utamanya. Oke, sampai berjumpa lagi di pembahasan berikutnya, masih tentang seputar rawatan dan permasalahan yang terjadi pada seekor kacer. Salam Kicau Mania, salam sukses untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.